Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Naila Safira Damayanti di LTV Podcast kali ini. Open your mind before your mouth. Seperti yang telah kita ketahui, kita sudah melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita kenal dengan PJJ selama kurang lebih 1 tahun. Dan di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber kita mengenai pandangan dunia pendidikan tentang pembelajaran jarak jauh. Di sini kita juga kedatangan narasumber-narasumber kita. Salah satunya adalah Bapak Kepala Madrasah kita yang baru, Bapak Dr. Andes Haji Miftahuddin MPDI. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Dan kita juga kedatangan guru cantik kita, yaitu Bu Emma Yusnanita. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kita kedatangan teman kita, yaitu Kak Danu. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai podcast problematika pembelajaran jarak jauh, sebelum itu monggo Bapak Kepala Madrasah bisa memperkenalkan diri dan menyapa para pendengar setia LTV Podcast yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan saya Kepala MTSN 1 Jepara yang baru, Miftahuddin. Di sini membahas tentang persoalan COVID-19 yang berdampak pada seluruh bidang, khususnya pada bidang pendidikan, di mana mulai 1 tahun ini lembaga pendidikan hampir di seluruh dunia di dalam mensikapi pandemi COVID-19 ini melakukan perubahan pembelajaran yang semula dilakukan secara normal di kelas dengan tatap muka, maka dengan adanya pandemi COVID-19 pembelajaran di berbagai sekolah dan madrasah ini mengalami perubahan sistem. Tujuannya tidak lain adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu pemerintah menghimbau dan memberikan beberapa aturan tentang pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan, yaitu dengan cara pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Secara otomatis perubahan sistem ini akan mengagetkan semua pelaku pendidikan, baik guru, terutama adalah para siswa. Oleh karena itu saya selaku Kepala Madrasah menghimbau agar baik guru maupun siswa di semua lembaga pendidikan yang ada untuk tetap semangat bahwa terjadinya pandemi bukan menyurutkan kita, bukan menyurutkan semangat kita untuk mencari ilmu, karena masih ada dengan cara-cara yang lain yang juga bisa dipakai untuk menguasai ilmu dengan PJJ itu, dengan berbagai teknologi yang ada. Maka yang terpenting adalah semangat untuk mencari ilmu. Itu pesan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, langsung saja Bapak, langsung ke pertanyaan saya. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana pelaksanaan yang ideal, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang ideal untuk diterapkan di MTSN 1 Jepara ini? Yang sangat ideal ya tentu saja yang sesuai dengan SKB 4 Menteri. Jadi tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai teknologi yang ada. Dan sistem pembelajaran yang efektif itu kami serahkan kepada masing-masing guru. Karena gurulah yang mengetahui metode yang terbaik dalam PJJ. Ada Google Classroom, ada mungkin WA Group dan lain sebagainya. Yang terpenting bagaimana siswa tetap aktif mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru lewat teknologi itu. Berarti teknologi juga berperan penting ya Pak? Sangat berperan penting dalam hal pandemi COVID ini dalam pembelajaran. Oh iya Pak.
baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, fasilitas dan sarana prasarana apa yang disediakan di madrasah untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh ini Pak? Yang pertama adalah menambah daya jaringan internet. Itu yang sangat penting, dan insya Allah di MT1 Jepara ini sudah cukup untuk jaringan internet. Yang kedua, bantuan kuota. Kami tidak menutup mata bahwa Kementerian Agama sudah memberikan bantuan kuota baik kepada dewan guru maupun kepada siswa yang sudah digelontorkan pada tahun kemarin, dan insya Allah tahun ini mulai 2021 juga akan ada lagi bantuan kuota yang serupa yang diberikan kepada dewan guru maupun kepada para siswa. Itu semua adalah agar pembelajaran jauh ini tidak menghambat tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan tetap tercapai meskipun ada pandemi. Dan itu fasilitas yang harus disediakan oleh madrasah, insya Allah sudah disediakan semaksimal mungkin sesuai dengan instruksi daripada Pak Menteri Agama. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak telah sharing-sharing bersama kami di podcast kali ini. Meskipun kegiatan Bapak begitu padat, tapi Bapak masih menyempatkan diri untuk sharing-sharing bersama kami di podcast kali ini. Berhubung Bapak Kepala Madrasah sedang ada kegiatan lain, nanti kita akan lanjutkan bersama kedua narasumber kita, yaitu Bu Emma dan Kak Danu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke Bu Emma Yusnanita. Untuk pertanyaan untuk Bu Emma, silakan. Menurut Bu Emma, bagaimana cara Bu Emma dalam menyampaikan materi kepada para siswa selama PJJ ini, dan proses mungkin bisa dijelaskan proses dari awal sampai evaluasi materi? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya bercerita dulu. Untuk kebanyakan guru-guru di MTSN 1 Jepara memakai media Google Classroom untuk menyampaikan materi, baik yang berupa video, baik yang berupa dokumen, yang berupa link, biasanya di-share lewat Google Classroom. Nah, selain itu untuk tugas-tugas juga biasanya melalui Google Classroom agar siswa itu mudah mengupload hasil jawabannya atau hasil pekerjaannya juga lewat Google Classroom itu. Biasanya sebelum itu guru-guru akan mempersiapkan terlebih dahulu, mulai dari membuat video, entah itu lewat KineMaster, entah itu lewat CapCut atau dan sebagainya. Itu tergantung keterampilan guru masing-masing. Kemudian nanti baru diupload di YouTube atau langsung di Google Classroom itu sendiri. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran biasanya kami menggunakan Google Form, Google Formulir. Nah, baik untuk ulangan, untuk latihan, karena siswa setelah mengerjakan itu langsung, setelah menjawab itu langsung bisa mengetahui nilainya. Yeah. Nah, jadi kalau yang merasa kurang tidak sesuai dengan KKM atau di bawah KKM bisa langsung menghubungi gurunya. Sedangkan untuk guru-guru yang menginginkan bertatap muka secara langsung biasanya akan menggunakan aplikasi Zoom. Namun untuk saya sendiri, saya lebih suka menggunakan video call WhatsApp. Meski terbatas hanya untuk 8 orang, namun menurut Bu Emma itu terasa lebih efektif. Terasa lebih efektif karena dalam satu kelas itu nanti akan dibentuk beberapa kelompok. Nah, paling tidak satu kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Nah, itu akan melakukan video call dengan Bu Emma. Nah, Bu Emma akan lebih gampang mengontrolnya. Oh, si ini sudah hadir. Oh, si ini belum hadir. Oh, si ini sudah paham, si ini belum paham. Dan kita bisa berinteraksi secara langsung, bertanya jawab dengan waktu yang lumayan bisa agak panjang, seperti itu. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran, selain menggunakan Google Form tadi, biasanya Bu Emma juga menggunakan Quizzes.
Kuisis itu seperti apa, Bu? Kuisis itu hampir sama mengerjakan soal latihan, cuma bedanya kita seperti disuguhkan dalam sebuah bermainan game. Tahu ya game? Tahu. Main game asik? Asik. Nah, karena itu kuisis itu menyajikan kita seperti bermain game, ada skor yang bertambah ketika kita berhasil menjawab soal atau benar menjawab soal. Selain itu juga kita akan langsung melihat peringkat kita. Misalnya kita di peringkat berapa? Kalau betul semua peringkat 1 misalnya. Atau kita kalau tiba-tiba salah akan turun levelnya seperti itu. Jadi seperti bermain game. Itu sedikit menghilangkan kejenuhan selama PJJ yang hampir 1 tahun tadi ya. Iya. Ya, kita tidak sudah kurang lebih 1 tahun ini melaksanakan PJJ. Begitu. Wah, ternyata sangat menarik ya, Bu, sistem pembelajaran yang dilakukan Bu Emma selama PJJ ini. Lalu kendala apa saja yang dialami Bu Emma selama PJJ ini dalam menyampaikan materi lebih mendalam kepada para siswa-siswi? Untuk kendala, tadi sudah dikatakan Bapak Kepala, Bapak Miftahudin, kalau madrasah kita, MTSN 1 Jepara, sudah memfasilitasi untuk pembelajaran jarak jauh ini dengan sangat baik melalui internet, bantuan kuota dan sebagainya. Namun semua guru-guru juga menyadari bahwa kondisi satu anak dengan anak yang lainnya itu berbeda. Ada yang rumahnya jauh, tidak terjangkau sinyal internet, agak susah, atau ada yang HP-nya satu rumah cuma satu, digunakan untuk bersama-sama, digunakan saudaranya, digunakan untuk orang tuanya juga, atau kadang-kadang HP-nya memorinya full, jadi tidak bisa mengirim tugas atau tiba-tiba error. Itu kami sangat memahami. Namun karena pembelajaran jarak jauh ini sangat bergantung pada orang tua terutama, karena selama daring kan memang bersama di rumah dengan orang tua ya. Jadi bantuan orang tua sangat kami butuhkan. Ya, kami sangat berterima kasih kepada orang tua yang benar-benar mensupport anaknya untuk tetap bisa belajar daring. Selain itu, yang paling utama tetap harus ke siswanya. Siswa yang tetap menjaga disiplin, tetap berusaha untuk memenuhi semua tugas-tugas, itu juga kami sangat berterima kasih. Kami tanpa orang tua seperti berjalan satu kaki, sangat berat. Apalagi tanpa kerjasama dengan siswa, sudah pasti tidak bisa berjalan ya. Iya. Itu begitu. Oh, terima kasih ya Bu Emma atas penjelasannya kali ini. Iya. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada Kak Danu. Pertanyaan untuk Kak Danu. Kak Danu sebagai siswa, kendala apa saja yang dialami Kak Danu dalam memahami materi hingga menyesuaikan kondisi selama PJJ ini tuh seperti apa? Untuk kendala yang saya dan teman-teman alami sih mungkin dari sinyal ya, karena kan tidak semua siswa rumahnya di daerah perkotaan, ada juga yang di pedesaan. Terus keterbatasan kuota sih, karena di masa pandemi ini khususnya untuk para siswa, kuota itu menjadi kebutuhan pokok lah istilahnya, seperti itu. Kalau dari segi pelajaran mungkin para siswa kurangnya penjelasan ya dari guru, karena beberapa guru hanya ada yang memberi materi, terus siswa disuruh untuk membaca dan memahami sendiri. Setelah itu paling cuma dikasih tugas itu aja. Oh baik, ternyata kendalanya seperti itu ya. Lalu pesan dari Kak Danu untuk memahami materi dan mengatasi rasa jenuh selama PJJ ini kepada teman-teman yang ada di rumah itu seperti apa? Ya, kalau misalkan ada materi yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan ke gurunya langsung atau bisa mencari referensi sendiri, entah itu dari Google atau dari YouTube, seperti itu. Kalau untuk mengatasi rasa jenuh sih tergantung dari pribadi masing-masing ya. Mungkin teman-teman bisa melakukan hobinya, entah itu melukis, olahraga, atau bisa juga main game, atau bisa juga yang sekarang lagi trending nih, main TikTok seperti itu. Tetapi
kita juga harus bisa membagi waktu, kapan waktu untuk belajar dan kapan waktu untuk bermain gitu. Oh, ternyata kedisiplinan juga penting ya untuk Ya. Sangat penting. mengatasi Ya, ini sangat ya. penting. Terima kasih Kak Danu atas Ya, sama-sama. tips-tipsnya, dan mungkin kalian pemirsa setia LTV Podcast bisa menerapkan apa ya, sistem yang dijelaskan oleh Kak Danu tadi dalam kehidupan sehari-hari selama kalian melakukan PJJ. Dan ini untuk terakhirnya, yaitu monggo kepada Bu Emma dan Kak Danu menyampaikan pesan kepada teman-teman yang ada di rumah, khususnya pendengar setia LTV Podcast, agar mereka tambah semangat dalam menjalani hari-hari mereka selama PJJ ini. Monggo bisa dimulai dari Bu Emma. Ya. Pesan saya, manfaatkanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Apapun keadaannya, kita harus tetap saling menguatkan, saling menjaga agar apapun keadaan kita bisa melewati ini. Terutama bagi siswa yang belajar di rumah, kalian harus tetap bersemangat. Kalian tidak boleh ngelokro istilahnya, patah semangat karena adanya COVID-19 ini, apalagi yang akan lulus disebut sebagai lulusan corona, itu abaikan saja. Yang penting tetap jaga prestasi. Kita harus tetap menjaga prestasi MTSN 1 Jepara ini, tercinta ini. Baik Bu Emma, monggo bisa Kak Danu bisa menyampaikan pesan juga kepada para pemirsa yang ada di rumah. Pesan untuk teman-teman, tetap semangat, tetap rajin belajar, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak berprestasi, seperti itu. Dan untuk pesan guru mungkin bisa mengurangi sedikit tugasnya gitu. Soalnya Oke, siap. siswa agak keberatan gitu Bu. Ya. Seperti itu aja sih. Oke, baik, terima kasih, pesannya sangat menyentuh. Semoga bisa menjadikan para pendengar sebagai motivasi untuk menjadi pemicu semangat para pendengar setia untuk menjalani hari-hari selama PJJ ini. Oke, baik, sekian video podcast kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan pesan saya di podcast kali ini, jangan membuat satu masalah menutup 1000 pintu kalian menuju kesuksesan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.